Tunggu. Oh, oke, oke. Oke, jadi kita di sini dapat info kalau kuis dua kalian tuh materinya adalah bab 9 dan bab 10, yaitu dasar-dasar rangkaian AC dan analisis rangkaian AC. Kayak gitu. Jadi, pembagiannya adalah, ntar aku bakal jelasin dasar-dasar rangkaian AC hingga analisis mesh dan superposisi. Lalu buat analisis lainnya bakal dibahas sama Javier. Oke, tapi sebelumnya mau ngasih, bukan warning ya, mau ngasih tahu aja kalau apa yang aku tulis tuh kemungkinan besar, apa ya, kayak nggak mencakup semua rumus dasar. Karena aku tahu kalau rumus dasar tuh kalian baca di PPT juga pasti ngerti lah yang fasor kayak kalau A tambah B sama dengan apa gitu. Jadi kayaknya tuh nggak perlu aku bahas gitu ya, karena itu kayak hal yang hafalan gitu, bukan untuk dipahami. Oke, aku mau share screen dulu. Tunggu. Masih loading ya? Kalem. Oke, baru muncul. Ya, Daya tuh nggak masuk ya, Jeff, katanya ya? Iya, kata Pak Jeff, Iqbal Jeff. tuh, bentar, PP Javier. halo, Jeff, halo. iya ya, Suara gue suara masuk nggak gue, sih nih? Apa Javier emang nggak ngejawab? gue Jeff, jawab gak sih? lo on mic, Jeff. Suaranya nggak masuk kayak di gue. Ya, Iya, suaranya gue mati, Bang. Kalem. Lah, tunggu. Wait. Tapi suara gue masuk kan? Kenapa masuk. suaranya nggak Suara masuk? gue masuk gak sekarang dulu? Ya, pokoknya itu kalau dari Pak Iqbal itu sampai chapter 10 Tunggu. sebelum AC power ya. Tunggu. Ini kok jadi gue jadi error ya? Sorry banget, Kalem. Oke, ya tadi kesalahan teknis. Pokoknya itu ya, sampai chapter 10 sebelum AC power. Oke. Tes. Jeff, lu bisa ngomong lagi nggak? Yuk, halo, halo. Kok di gue masih nggak masuk ya? Tapi suara gue masuk, tapi suara kalian nggak masuk. Gimana cerita dah ini? Ya elah. Tes, tes, Tunggu. tes, tes. Jeff, Jeff, halo Jeff. Yo, halo, halo. What? Tunggu, tunggu, tunggu. Ini kenapa dah? Halo, Bang. Tunggu, tunggu. Sorry, gue mau coba bukan restart ya. Gue coba cabut terus gue join lagi ya. Sorry, sebentar. Ya, gue stop dulu ya. Berarti recording ya. Wait. Dua. Coba bahas dasar rangkaian AC. Tapi tadi gue udah bilang ya, kemungkinan besar. Kenapa? Karena menurut gue ada beberapa rumus yang hakikatnya memang hanya untuk dihafal, bukan untuk dipahami. Jadi menurut gue kalian bisa ngebaca ulang gitu, nggak perlu kayak gue jelasin ya, karena apa yang mau gue jelasin dari rumus yang tidak bermakna gitu. Oke, jadi kalau kita balik ke namanya gitu ya, AC itu kan alternating circuit ya, atau arus yang berubah-berubah gitu secara periodik. Nah, kenapa arusnya bisa berubah gitu ya kalau kita tinjau? Kalau kita balik ke persamaan dasar kan arus itu kan sebenarnya kayak tegangan dibagi resistansi. Yang berarti kalau arusnya berubah, berarti tegangannya berubah. Karena resistansi nggak mungkin berubah. Oke, nah berarti kita dapat kesimpulan bahwa pada rangkaian AC, arus itu bisa berubah-berubah karena tegangan yang berubah-berubah. Sebagai contohnya persamaan umumnya, V sama dengan Vm cos omega T min psi. Di mana Vm ini itu adalah nilai maksimum amplitudo dari gelombangnya. Cos ya fungsi cosinus. Parameter dalamnya ada omega. Omega itu frekuensi sudut yang dimana dia tuh 2πf. Terus sini adalah fasanya. Nah, terus apa sih sebenarnya yang ngebikin ini tuh harus dibikin bab baru gitu. Kayak kenapa hal ini tuh harus dibikin suatu materi khusus gitu. Ya karena ada cara analis yang berbeda ketika ada komponen L dan C gitu. Nah, apa yang membuat berbeda gitu. Nah, karena pada rangkaian DC gitu ya, L dan C ini kan sifatnya menyimpan energi. Cuman karena tegangannya konstan, jadi mereka tuh dipasok energi hingga tunak gitu. Ibarat kayak di charge gitu. HP dicas, ya kalau HP-nya udah full ya udah tunak gitu kan. HP baterai maksimal 100, nggak mungkin jadi 120% gitu kan. Nah, jadi kita kalau di rangkaian bisa analisis pada apa analisis kondisi transiennya dengan melihat kondisi tunaknya. Seperti yang udah kita lakuin kan, kayak ngitungnya cuma di V ditambah hingga V di nol itu kan sebenarnya kita ngukur di kondisi tunak. Nah, problemnya adalah ketika di rangkaian AC,
perubahan si arus ini membuat energi pada L dan C ini disimpan lalu dibuang. Ibarat nih HP kalian di charge udah 100 terus dicopot lagi, kan berkurang tuh 50 dicolok lagi. 100 dicopot lagi. Jadi kayak energi yang disimpan di L dan C-nya tuh nambah kurang nambah kurang nambah kurang sehingga nggak bakal ada kondisi tunak. Nah, kan yang ngebikin gampang dianalisis itu adalah ketika kondisi tunak, kalau kapasitor kan jadi open, kalau induktor jadi short. Nah, sedang sekarang kan kalau jadi short atau jadi open kan seolah-olah kita bisa menganggap mereka tuh nggak ada kan. Kayak kita cuma mengukur arus yang melewati atau tegangan di kapasitor. Kita sebenarnya nggak melihat kapasitornya gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika nggak ada kondisi tunak, maka kita harus bisa gimana caranya menganalisis L dan C ini. Tapi tentunya kita mencari cara yang sederhana, jangan cara-cara yang rumit. Karena hakikatnya kalau cara yang rumit tuh semuanya pasti bisa gitu. Nah, lalu kita balik ke dasar ya. Apa hubungan V dan I di L dan C? Kalau di kapasitor itu bisa diturunin dari Q sama dengan CV. Terus kita turunin kedua ruas terhadap T sehingga dapat dQ per dt kan arus ya. Arus sama dengan C dV per dt. Lalu pada induktor kita pasti tahu rumus ini ya. Apa sih? Rumus apa namanya teh? Karena kalian temu itu ini pasti GGL min L. Induktansi induktansi magnet ya, arus apa itulah. Gue lupa nama rumusnya. V sama dengan L dI per dt. Sehingga kita bisa dapat rumus I sama dengan 1 per L integral V dt gitu ya. Nah, implikasi dari hubungan ini itu adalah bahwa analisis susah. Kenapa? Karena melibatkan integral dan turunan. Beda Amar kalau di rangkaian DC, DC-nya cuma V per R. Jadi kayak ya udah gitu. Ini hal yang simpel. Sedangkan kalau di rangkaian ada L dan C, ini tuh akan mengakibatkan adanya integral dan turunan gitu. Nah, terus solusinya bagaimana? Kita harus mencari representasi R pada L dan C. Ibarat kita mencari resistansi dari L dan C pada kita mencari R pada kondisi kapasitor dan induktor gitu. Nah, terus caranya bagaimana gitu ya? Kita bisa gunakan fungsi yang berulang pada turunan integral. Maksudnya adalah fungsi itu tuh mereproduksi dirinya sendiri. Jadi kayak fungsi itu tuh memproduksi dirinya sendiri kembali. Kenapa? Karena kalau kayak gitu kita bisa pakai kayak pemisalan gitu loh. Jadi kalau misalnya nih ini dV per dt, anggaplah V-nya suatu fungsi yang kalau diturunin jadi V lagi. Kan berarti kan kita bisa menyatakan dV per dt sebagai V dikali sesuatu kan gitu. Kayak gitu. Jadi kita mengeliminasi komponen integral sama turunan ya. Nah, kita gampangnya adalah fungsi eksponen gitu kan. Karena fungsi eksponen kalau diturunin jadi eksponen. Kalau diintegral jadi eksponen lagi. Tapi ingat bahwa fungsi kita ini harus beroscilasi tegangannya. V berubah-ubah pada rangkaian dengan periode tertentu. Tadi kan contohnya kosinus. Maka kita perlu contoh fungsi yang bisa beroscilasi juga. Jawabannya adalah eksponen kompleks gitu. Nah, kenapa eksponen kompleks bisa beroscilasi? Nah, eksponen kompleks itu kan bentuknya kayak gini ya. E, J, misalnya omega T tambah C gitu. Nah, ini tuh ada sifat di mana gue lupa nama properties itu apa ya. Kalau nggak salah ada hubungan sama Euler deh, tapi gue lupa. Intinya dia bisa, Euler mah kan penemu E ya. Gue lupa deh perumusan siapa, tapi dia tuh bisa dijabarkan menjadi cos omega T plus C plus sin omega T plus C. Nah, perhatiin bahwa di sini ada fungsi cos sama sin. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi eksponen dalam bentuk pangkatnya kompleks gitu ya. Itu merepresentasikan suatu gelombang gitu. Nah, cuman ingat bahwa tegangan itu besaran fisis. Besaran fisis itu besaran yang nyata yang bisa diukur pakai instrumen. Yang berarti hasilnya itu harus bilangan real. Sehingga kita hanya perlu mengambil komponen real dari tegangan ini. Atau kita ambil hanya bagian Vm cos omega T plus C. Dan ini tuh sama fungsinya. Seperti yang tadi kita udah ambil. Oke, jadi sekarang short recap. Gue udah buktiin bahwa sebenarnya fungsi yang awalnya kita mau tinjau itu sama aja kayak si fungsi ini. Si eksponen. Hanya saja kalau kita mau menilai hasilnya, kita hanya perlu menghitung nilai realnya. Jadi nggak perlu tuh gue jelasin bilangan J-nya. Kita hanya perlu ngasih nih bilangan realnya gitu. Oke. Nah, habis itu let's go. Kita bisa mulai analisis. Nah, pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu bahwa Vm E J omega T plus C ini kan bisa ditulis sebagai Vm berkali dikali E J omega T dikali E J C. Nah, ini tuh ditulisnya bisa kayak Vm fasor sama C gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh kan kalian kalau di PPT disuruh diajarin bahwa kalian bisa merepresentasikan tegangan dalam bentuk fasor. Nah, sebenarnya transformasinya tuh bukan dari cos
fasornya langsung, tapi harusnya tuh dari kompleks baru ke fasor. Jadi sebenarnya notasi fasor tuh harusnya tuh buat bilangan kompleks. Tapi karena kita anggapnya hanya bilangan real aja, maka kita suka nulisnya kayak cos omega t min C. Terus sama dengan fasor C gitu. Kayak gitu. Itu cuma buat OOT aja sih, takutnya kalian ada yang kayak bingung. Kayak kenapa kok kayak gini ya? Kenapa kok kayak gini ya gitu. Nah, kalau di kapasitor, ini kan rumusnya I sama dengan C dV per dt gitu. Yang dimana kalau kita masukin yang tadi kita dihitung, kita dapat persamaan Vm J omega J omega T J C gitu. Yang dimana ini kalau kita lihat bagian J omega T J C terus ada Vm, ini sama aja kayak V. Sehingga kita dapat persamaan bahwa V per I sama dengan 1 per J omega C. Nah, perhatiin bahwa V per I itu kan sebenarnya resistansi. Nah, ini dapat bentuk yang mirip nih, V per I sama dengan 1 per J omega C. Berarti kita dapatlah bahwa resistansi dalam kapasitor itu nilainya adalah 1 per J omega C gitu. Dengan satuannya sama, yaitu ohm. Kayak gitu. Nah, lalu apa yang terjadi pada induktor? Kalau induktor juga sama, kita bisa integralin. Lalu kita bisa dapat suku-suku yang sama seperti sebelumnya, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa harusnya sama dengan V per J omega L. Nah, perhatiin juga bahwa V per I-nya adalah J omega L. Dan V per I kan tahu bahwa V per I itu menghasilkan suatu besaran yang bernilai ohm. Maka kita dapat kesimpulan lah bahwa resistansi dalam induktor itu bisa dikatakan sebagai J omega L. Nah, cuman karena ini tuh udah bilangan kompleks, maka kita nggak pakai simbol R, karena R itu kan jadi bilangan real. Jadi kita pakai simbol Z gitu, atau yang suka disebut sebagai impedansi. Nah, jadi inilah asal mula kenapa rumus ZC itu sama dengan 1 per J omega C, dan kenapa rumus ZL itu sama dengan J omega L gitu. Nah, kalau resistor ya sama aja gitu, ZR sama dengan R besar gitu. Nah, terus berarti kita dapat menganalisis dengan mudah gitu, bahwa harus sama dengan V per Z. Dengan Z ini adalah total dari penjumlahan 3 resistansi yang tersebut gitu. Nah, terus kalau kita udah bisa membuat sistem kita AC ini memiliki rumus-rumus atau persamaan dasar yang sama kayak rangkaian DC, maka rumus-rumus lain di DC pun berlaku. Contoh, transformasi Y data, Norton-Thevenin itu berlaku seperti biasa gitu. Kita nggak perlu mikirin aneh-aneh. Dan ini juga menjadi alasan kenapa kita tuh perlu menggunakan bilangan kompleks pada analisis tegangan. Padahal kita tahu bahwa tegangan, arus itu tuh besaran yang real atau besaran fisis. Kenapa kita perlu menggunakan bilangan kompleks? Alasannya tadi untuk kita mensimplifikasi analisisnya. Sehingga kita dapat nilai ZC sama dengan 1 per J omega C dan ZL sama dengan J omega L. Itulah alasannya. Nah, lalu ini bakal aku review dikit aja operasi dasar fasor gitu ya. Kan bilangan kompleks itu bisa dinyatakan sebagai X tambah Y gitu ya. Dengan Y ini bilangan imajiner, X komponen real, Y ini komponen imajiner. Nah, BTW bilangan kompleks itu sebenarnya bakal dibahas lebih detail di matrek 2 ntar semester 4. Tapi karena RLE udah make, jadi ya terima aja dulu ya. Mungkin kalian di TPB atau di SMA udah belajar, jadi good for you gitu. Nah, itu bisa direpresentasikan sebagai Z sama dengan A, E, J, Psi gitu ya. Di mana A-nya itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat dan Psi-nya adalah tan inverse Y per X gitu. Dan bisa ditulis juga sebagai A fasor dari Psi. Lalu kalau misalnya ada perkalian, itu si magnitudonya dikali, lalu sudut ditambah. Nah, kalau pembagian, magnitudonya dibagi, fasornya dikurang. Nah, perhatikan bahwa kalau ada pembagian, fasornya ini dikurang, sehingga fasor hasil dari pembagiannya itu menyatakan beda fasa antara fasa yang di atas dan fasa yang di bawah. Nah, rumus dasar ini bisa kita pakai juga buat menghitung beda fasa dari kapasitor dan induktor. Kalau di kapasitor, tadi kan dapat ya bahwa Z-nya 1 per J omega C. Atau bisa ditulis sebagai negatif J 1 per omega C gitu. Maka psi-nya adalah tan inverse min 1 per omega C per 0 atau tan inverse min hingga atau min pi per 2. Nah, tadi kan ini tahu bahwa ini tuh adalah beda fasa. Jadi beda fasa antara tegangan dan arus. Sehingga psi V min psi I sama dengan min pi per 2. Atau si arus sama dengan fasa arus sama dengan fasa tegangan ditambah pi per 2. Nah, ini adalah kenapa kita kan diajarin dulu di TPB atau di mana di SMA kan diajarinnya bahwa kalau ada kapasitor maka arusnya itu leading by 90 degree gitu. Nah, kenapa bisa? Ya karena ini membuktikanlah secara rumus bahwa fasa arus sama dengan fasa tegangan tapi ditambah 90 derajat sehingga fasa arus ini bisa dikatakan di depannya fasa tegangan sebesar 90 derajat gitu. Nah, cara yang sama itu bisa dilakukan dengan induktor sehingga kita dapat bahwa tangen inverse dari hingga sehingga pi per 2. Nah, dengan cara yang sama fasa V dikurang fasa arus sama dengan pi per 2.
Sehingga fasa arus sama dengan fasa tegangan dikurang pi per 2. Atau arusnya sekarang dikurang, berarti dia ke belakang atau lagging by 90 derajat gitu. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar kenapa kalian tahu sifat-sifat yang kayak arus lagging berarti dia induktor, kalau arus leading berarti kapasitor. Itu dasarnya dari mana? Sebenarnya bisa turunin gitu. Kenapa di sini aku turunin biar kalian tuh nggak cuman ngafalin rumus aja, kalian tuh tahu gitu rumusnya dari mana, sehingga mungkin kalian bisa lebih memaknai rumusnya gitu. Dan kalian nggak takut lupa. Jadi kalau kalian takut lupa, kalian pakai cara penurunannya aja gitu, biar dapat beda fasenya gimana. Nah, terus ini short gitu ya. Kita ini dasar buat analisa selanjutnya, yaitu dapatlah rumus tegangan seperti ini. Kalau rumus arus bisa dinyatakan seperti ini. Lalu frekuensi sudut itu adalah 2πf atau 2π per T periode. Lalu untuk analisis yang mudah kita ubah ke domain frekuensi, di mana V-nya direpresentasikan sebagai fasor, arusnya juga ZR jadi R aja, ZC jadi super J omega C, dan ZL sama dengan J omega L. Udah, itu menurut gua dasar-dasar rangkaian AC. Sisanya buat yang kayak kalau di buku kan udah operasi fasor plus minus bagi kali kurang tambah. Nah itu kalian bisa baca sendiri ya, karena sejujurnya ya itu kayak nggak perlu gue jelasin ya, karena kalian udah tahu lah gitu. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke analisis mesh gitu. Nah, tadi kan gue udah bilang ya, selama kita udah ngerubah ke bentuk yang sederhana atau ngerubah ke domain frekuensi, kita bisa menganalisis seperti rangkaian DC gitu ya. Jadi, kalau di TPB kan kalian kan rumus AC sama DC dirubah ya, dikasih rumus baru kan buat yang AC yang Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat gitu. Nah, kalau sekarang kita karena udah ngerubah ke domain frekuensi, kita nggak usah punya rumus baru. Jadi tolong lupakan dulu rumus yang kalian pelajari di TPB. Ingat aja rumus yang sekarang, oke? Nah, sekarang kita coba analisis mesh di rangkaian AC gitu. Ini aku punya rangkaian AC, lalu diketahui VS1-nya segini, VS2-nya segini, lalu ditanyakan berapa V0. V0 ini tegangan di kapasitor 50 mikrofarad gitu ya. Oke. Nah, jadi tunggu. Ini aku hitungan deh salah. Sebentar. I dikali 50, 10 pangkat min 6 dikali 100. 1 per answer. Oke, ada benar. Nah, oke. Jadi sekarang kita cara analisnya gimana? Pertama, kita harus ngerubah semuanya ke domain frekuensi. Pertama, buat tegangan, ini bisa ditulis sebagai bentuk fasor atau sekalian juga bentuk kompleksnya. Siapa tahu kita kepake. Lalu buat tegangan yang kedua, sama juga kita tulis dalam bentuk fasor dan dalam bentuk tegangan. Ini kurang V-nya, kurang satuan, sorry. Nah, lalu buat omeganya dapatlah dari persamaan tegangannya nih, yaitu 100. Lalu buat ZL sama ZC silakan dikonversi masing-masing gitu ya dengan nilai omega ini dan nilai tertentu. Ini aku udah hitung, jadi dapatnya 40J, 20J, min 200J, 30J. Nah, lalu bagaimana? Ya tinggal dianalisis sama. Jadi kita menggambar lingkaran, lalu kita menganalisis di setiap mesh apa yang terjadi gitu. Nah, kalau di mesh 1, ini berarti kan jadi min VS1 atau min 120J ditambah 20 tambah 30J I1 dikurang yang berimpit di sini nih 30J I2, berarti min 30J I2. Dapatlah persamaan yang ini 20 tambah 30J I1 min 30J I2 plus 120J. Oh ya, itu tuh kenapa di sini kita menggunakan simbol J sebagai bilangan kompleks dan bukan bilangan imajiner dan bukan I gitu, I. Karena di sini kita bakal main sama banyak variabel I gitu, kayak arus. Jadi kita mencoba menghindari confusion sehingga kita menggunakan J gitu. Oke, lalu buat mesh 2 caranya sama, jumlahin dulu. Ini karena nggak ada sumber tegangan ya. Berarti min 200 tambah 40 tambah 30 jadi negatif 130J I2. Lalu dikurang yang berimpit di kiri min 30J I1. Lalu yang di kanan 200J I2. Dengan cara yang sama dapatlah persamaan ini min 30J I1 min 130J I2 tambah 200J I3. Lalu buat mesh 3 itu sama juga caranya. Ini kayak agak repetitif ya caranya. Apa kayak bosan, cuman ya emang kayak gini cara mesh mah ya emang bosan gitu ya. Jadi ini plus VS2 berarti 80 gitu ya. Ditambah ini jadi berapa? Min 180 tambah 10 I3 ditambah ini berapa nih? Min 200J I2 yang berimpit. Ntar dapat persamaan 200J I2 plus 10 min 180J I3 sama dengan min 80. Nah, kalau dapat persamaan 3 kayak gini sama kayak rangkaian DC, kita pakai metode Kramer aja nih. Taruh ke matriks kayak gini, hitung setiap komponen. Ya ini hitungannya gue serahin ke kalian ya, karena kalian udah jago-jago kan gitu. Dapatlah I1-nya sama dengan segini, I2-nya segini, I3 segini. Lalu ditanya V0.
Nah, perhatiin bahwa V0 ini kan diimpit antara I2 sama I3. Dengan I2 ini searah dengan arah arusnya, arah arus di V0 karena V0-nya plus plus di atas min di bawah. Berarti kan arusnya emang arahnya ke bawah. Berarti arus di V0 adalah I2 min I3. Jadi caranya adalah V0 tinggal I2 min I3 dikali min 200J. Ini tinggal dihitung dari I2-nya I3 dari hasil Kramer. Diperolehlah bahwa V0-nya adalah 56,04 dengan fasa 34,82 derajat. Nah, ini tinggal dirubah ke domain waktu lagi. Jadi 56,04 yang magnitudo kosinus 100T plus 34,82 derajat. Kayak gitu. Terus kita lanjut sekarang yang superposisi. Nah, superposisi juga caranya sama. Nah, cuman biar simpel jadi aku samain ya si rangkaiannya. Jadi kita bisa buktiin bahwa jawabannya benar gitu. Sama ya, ini masih sama parameternya. Lalu kita sama cara superposisi adalah kita menghapus-hapus sumber. Pertama kita coba hapus sumber VS1 sehingga kita dapat ini rangkaian biasa ya, kayak ini sama ini paralel. Terus ntar ini paralel bisa diseri sama ini. Ntar hasil seri ini semua jadi paralel sama ini. Ntar hasil semua ini diseri sama ini dapatlah arus gitu ya. Nah, ini aku coba hitung di Z total. Ntar kalian coba hitung ya, ini simple. Kalian bakal dapat bahwa Z-nya adalah kompleksnya 34,16 tambah 83,09J atau sama dengan 89,84 dengan fasa 67,65 derajat ohm. Jangan aneh ya ini ngebaca derajat tapi ada ohm. Maksudnya gimana kalau ohmnya kok berosilasi? Ya, ini jangan aneh ya bacanya. Emang kayak gini, terima aja udah. Nah, terus ini ada arus ya, berarti tinggal V per Z gitu. Nah, tadi kenapa kerubah bentuk fasor gitu ya? Karena kalau operasi pembagian itu lebih gampang pakai fasor gitu. Walaupun sebenarnya kalau kalian pakai kalkulator kalian tuh bisa aja ngitung dalam bilangan kompleks gitu. Cuman apa ya? Ya mungkin kalau kalian pengen lebih hati-hati gitu atau preferensi gitu dirubah ke fasor dulu nggak apa-apa lah. Ntar dapat jawabannya 0,8905 dengan fasa min 67,75 derajat ampere gitu. Lalu bagaimana dengan V0-nya gitu. Nah, perhatikan bahwa tegangan di sini di tegangan V0 itu kan sebenarnya sama aja kayak mana ya drawing gua. Nah, tegangan di V0 itu kan sebenarnya sama aja kayak tegangan yang paralel di semua ini kan. Maka kita hanya perlu mencari tegangan di sini. Tegangan di sini itu adalah tegangan ini dikurang arus lewatin dua ini gitu. Dan itu yang aku coba lakuin. Yaitu VS2 dikurang arus 20J ditambah 10 ohm. Sehingga didapatkan hasil 60,14 tambah 1,498J. Nah, ini bebas mau kamu langsung rubah ke domain waktu boleh, atau mau disimpan di kompleks saya aku juga boleh. Tapi ntar aku bakal kasih tahu apa yang harus dilakuin kalau soalnya dirubah. Nah, lalu buat yang kasus kedua sama, cuma sekarang VS2 kan yang dihapus, jadi tinggal VS1. Ini sama, ini kan kayak seri. Ntar ini jadi paralel. Ntar ini diseriin lagi. Ntar ini paralel. Terus diseriin lagi. Tinggal dihitung arusnya gitu kan. Nah, ini sama nih, tinggal dihitung Z totalnya. Terdapat Z totalnya segini. Lalu tinggal dihitung arusnya gitu. Arusnya V1 per Z dapatlah 2,81 tambah 2,95J. Nah, lalu ini aku gambar rangkaian yang simplified ya. Jadi objektif kita tuh adalah mencari arus yang melewati Z ini gitu. Untuk mencari tegangannya. Karena tegangan di V0 ini sama aja kan kayak tegangan. Ini kan tegangan paralel ya. Sama aja sama tegangan. Hari ini kayaknya udah mulai berantakan. Kan tegangan yang di paralel ini sama aja kayak tegangan yang di sini. Berarti ketika mereka di paralel, tegangannya jadi satu gitu. Yaitu si Z ini. Makanya aku nyarinya tegangan di Z. Nah, ini kita bisa pakai rangkaian current divider gitu ya antara ini dengan ini. Terdapat arus yang mengalir bahwa I1 ini adalah segini. Nah, ntar kalian tinggal hitung deh V0 sama dengan I1 dikali Z. Karena ini kan rangkaian seri, jadi arus nggak kebagi. Dapatlah segini. Berarti kalau totalnya kan tinggal si ini ditambah si ini kan. Dapatlah 46,63 tambah 31,42 J. Atau sama dengan 56,23 dengan fasa 33,90 derajat. Ini kurang satuan lagi ya, sorry. Sehingga dapatlah bahwa tegangan total dirubah ke domain waktu adalah 56,23 cos 100T tambah 33,90 derajat. Nah, mungkin kalian nyadar bahwa ini tuh bentuknya mirip ya sama jawaban yang sebelumnya. Karena memang seharusnya sama gitu. Nah, cuman kenapa ada beda-beda dikit? Ya karena salah satu faktornya mungkin karena dalam perhitungannya kita banyak menggunakan pembulatan.
sehingga akhirnya banyak nilai yang terbulatkan sehingga hilang gitu. Cuman ini kan sebenarnya masih mirip, jadi nggak apa-apa. Dan kalau di ujian tuh, kalau misalnya nilainya masih dekat-dekat kayak gitu, bakal dianggap benar kok. Kecuali kalau emang kayak udah salah banget, kayak ini 56, terus harusnya 26, ya berarti kan salah banget ya. Berarti bukan salah pembulatan, emang kayaknya udah salah cara atau salah perhitungan. Itu baru dianggap salah. Lalu apa sih sebenarnya kelebihan dari superposition ini adalah superposition ini bisa digunakan kalau contoh lainnya adalah ketika rangkaian ini punya dua sumber yang memiliki frekuensi yang berbeda gitu. Jadi ketika kalian menghapus salah satu sumber, frekuensi di rangkaian itu berubah sehingga parameternya harus kalian hitung satu-satu. Ntar ketika tegangan yang kedua, frekuensinya berapa berubah lagi, parameternya berubah juga. Karena parameter ini kan bergantung sama frekuensi dari osilasinya. Kayak gitu. Nah, tapi keuntungannya adalah dia bisa menghitung bagaimana respon sistem ketika diberikan apa namanya tuh frekuensi yang berbeda-beda dari berbagai sumber tegangan. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Kak boleh ulang nggak Kak tadi yang masalah superposisi, yang penjelasan tadi, Penjelasan yang mana? yang Y- kapan harus pakai superposisi, terus tadi keuntungannya apa tadi Kak? Oh iya, jadi gini, kan superposisi itu, atau jangan superposisi deh, dari rangkaian mesh pun, stepnya tuh kan nilai pertama tuh kita rubah ke domain frekuensi, yang berarti kita menggunakan omega untuk menghitung parameter ini kan. Nah, ini tuh gampang karena kalau kamu nyadar VS1 sama VS2 ini punya frekuensi yang sama. Sehingga ya kamu tahu dong omeganya adalah 100. Nah, cuman bagaimana jika ini misalnya 120 gitu. Sekarang pertanyaan adalah kamu pakai omega yang mana? Nah, superposisi ini bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena superposisi ini mengeliminasi semua sumber sehingga tersisa satu. Jadi setiap kita menganalisis kita hanya punya satu sumber. Yang berarti hanya ada satu nilai omega gitu. Makanya kita bisa menggunakan superposisi untuk menganalisis rangkaian dengan berbagai frekuensi dari sumber-sumbernya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu. Nah, cuman something to notice that kalau omega berubah, maka nilai ZC sama ZL juga berubah. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian analisis yang frekuensinya berbeda, ini misalnya 30J. Ntar tiba kalau analisis nilai VS2-nya omeganya 120, maka nilai ini pasti udah bukan 30J lagi, tapi berubah. Jadi jangan lupa ini dirubah. Tapi itu salah satu kelebihan superposition adalah kita bisa menganalisis rangkaian dengan frekuensi yang berubah-berubah. Kayak gitu. Karena kalau analisis lain tuh nggak bisa. Ya, karena analisis lain tuh sumbernya semua dianalisis dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ada tabrakan tuh si frekuensinya. Sedangkan kalau superposition kan nganalisis satu-satu. Jadi frekuensinya nggak bakal tabrakan. Kayak gitu. Menjawab nggak? Tadi nentuin sumber yang dihapus tuh Eh, berdasarkan apa Kak? koneksi aku nggak stabil ya? Masih aman kok. Oh, nentuin sumber yang dihapus mah suka-suka kamu sih. Oh ya, oke, thank you, Jeff. Kan superposisi kan satu-satu dihapus. Nah, itu mah suka-suka kamu. Kayak kalau ada dua sumber berarti satu-satu. Kalau tiga sumber berarti dua sumber dihapus, terus dua sumber dihapus, dua sumber dihapus. Itu mah suka-suka kamu sih. Oh iya, Kayak oke. gitu. Oke, thank you Kak. Oke. Oke, aku asumsi udah nggak ada yang mau nanya lagi. Jadi aku serahin ke Javier ya. Oke. Tadi tadi si Rao udah bahas apa aja berarti? Yang bab 9 terus yang superposisi sama mesh. Sekarang aku bakal bahas tentang analisis node, transformasi sumber sama Thevenin dan Norton. Aku bakal share screen sebentar. Bentar ya. Oke. Ya, masih nge-lag ya. Nah, kalau sekarang aku bakal bahas tentang analisis node, transformasi sumber, dan Thevenin dan Norton. Sebenarnya untuk analisis ini mirip banget sama yang
bab-bab sebelumnya tentang eh, tema yang sama gitu. Cuma ini ketambahan tentang ya ada komponen kapasitor, induktor, terus arusnya AC gitu. Jadi mungkin langsung mulai aja. Jadi di sini aku udah ngerjain soal-soalnya. Jadi di soal ini disuruh ditentukan V0. V0 tuh yang ini di sirkuitnya. Nah, karena disuruh analisis node ya, kita pakai analisis di node yang non referensi atau bukan di ground. Nah, di sini kan node-nya. Nah, berarti eh, gambar aja arus, misalkan di sini harus masuk I1, terus yang keluar ini ada I2, ada I3, ada I4 juga. Nah, kemudian langsung masukin aja di sini. Nah, sebelumnya, tapi di sini kita mesti ngeliat dulu supaya lebih enak analisisnya dan bisa kita analisis juga ya. Itu ubah semua ke fasor. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan ini dia fungsinya fungsi sinus. Sedangkan Jeff, cara sorry, sorry. Ada yang ya ngechat itu katanya kurang zoom. sorry. Oh, sebentar. Segini cukup gak? Atau kayak gini? Sabar. Cukup, Pak. Ini aja lah ya. Dah. Oke. Jadi di sini fungsi sinus. Padahal secara konvensi kan tadi si Rao bilang kalau misalkan kita tuh ambilnya komponen yang real kan. Nah, komponen real itu misalkan di eksponensial yang kompleks itu adalah cos theta plus J sin theta gitu. Nah, dia tuh bentuknya fungsi cos, sedangkan di sini sinus. Di sini sinus. Jadi kita ubah ke cos. Jadi kita ubah dulu ke cos. Jadi A sin X sama dengan A cos X min 90 derajat. Kemudian tinggal masukin aja X-nya itu apa? X-nya itu kan 4T ya. Jadi ya udah masukin aja. Jadi 16 cos 4T min 90 derajat. Nah, ubah ke fasor. Amplitudenya berapa? Amplitudenya 16. Kemudian pergeseran fasanya kan 90. Jadi min 90. Jadi ini min 90. Nah, kemudian kita ubah juga nih yang masih belum fasor, ubah dulu ke fasor. Kalau di sini itu ini belum, kemudian ini juga belum, ini juga belum. Ubah. Nah, aku udah ubah di sini. Jadi kayak gini. Kemudian kita lanjut lagi ke analisis notenya jadi kayak gini. I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Nah, I1-nya itu kan dari kalau aku tentuin itu dia dari ground berarti 0 plus komponen ini kemudian dikurangi V1. V1. V1 itu tegangan yang di node 1. Kemudian dibagi komponen eh, impedansinya. Berarti ini kan. Nah, jadilah ini. Kemudian I2 itu apa? I2 itu V1, ini kan senot ya. V1 min V0 per 1 ohm. Kemudian ini I3 itu karena ini arahnya itu berlawanan sama sumber arus yang di sini berarti tinggal di minus saja. Kemudian ini I4 itu V1 yaitu V yang di node 1 dikurangi V0 kemudian dibagi impedansinya ini. Kemudian ya udah sih sebenarnya tinggal dikelompokin aja V1-nya ke salah satu ruas kemudian dapat dia V1 gitu. Nah, V1 ini kan dia itu di sini kemudian ya V1 kan di sini. Kemudian kalau misalkan V0 kan node yang di sini tuh berarti senode sama yang V1 kan. Nah, minusnya itu ke ground. Berarti karena V1 kurang 0 sama dengan V0 min 0, atau ya V1 sama dengan V0, berarti V0-nya sama dengan V1. Berarti segini. Nah, mungkin
Waktu pertama kali lihat soal ini, aku sempet mikir apa ini ditransformasi sumber aja gitu. Sebenarnya bisa aja. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi ini ada sumber tegangan sama ini resistansi. Nah, cuma ternyata ada apa ya? Kita mesti hati-hati gitu. Kalau definisi tadi tuh fenol itu kan fenol itu plusnya itu di node sini, minnya di ground kan. Nah, tapi kalau misalkan kita transformasi sumber, fenol itu sumber apa? Kutub positifnya itu ada di node antara sumber antara ya di tengah-tengah sini, bukan di node satunya. Sedangkan yang kutub negatifnya itu ada di ground. Tapi yang ini yang beda nih, ya. Atau kalau misalkan nih, misalkan ya kenapa kita nggak pindahin ke atas aja, ke atas sama aja kayak misalkan jadinya yang kutub negatifnya nggak senot sama yang ground. Jadi definisi fenol di sini bakal beda sama yang ada di soal. Dan dengan demikian ya jawabannya bakal salah gitu. Jadi mau nggak mau ya kita mesti balikin lagi ke bentuk rangkaian yang ada di soal gitu. Jadi mesti hati-hati aja kalau misalkan mau transformasi sumber, pastiin kayak sama gitu definisinya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Harusnya nggak ada sih. Harusnya nggak terlalu bingungin menurut aku. Kalau nggak ada, aku bakal lanjut lagi. Lanjut. Jadi di sini ada source transformation. Sebenarnya bakal mirip dengan bab-bab sebelumnya sih. Cuma kan kita sekarang berurusan sama induktor sama kapasitor ya. Jadi ya ya udahlah. Dan harusnya juga sepengalaman aku soal-soal rangkaian AC tuh rangkaiannya nggak terlalu gila gimana gitu sih. Jadi kayak masih simple gitu. Seingat aku. Jadi kan ya kita ngerjain transformasi sumber aja kayak biasa untuk menemukan V-nya nilainya berapa. Nah kan kalau yang untuk transformasi sumber kan kita transformasiin sumber yang sekiranya dia itu menghalangi kita untuk ngegabungin komponen-komponen resistor, kemudian induktor sama kapasitor untuk diparalelin atau diseriin kan. Jadi ya udah kita lihat yang jadi nyamuk tuh siapa yang jadi nyamuk ya si sumber tegangan karena kita nggak bisa paralelin ini sama dua ini kan. Ya udah kita transformasi sumber jadi sumber arus. Jadi kayak rangkaian yang di sini. Kemudian paralelin aja ini komponen-komponen impedansinya yang sini, ini sama ini. Nanti kita dapat simplifikasinya tuh jadi kayak gini. Nah, kemudian ini nggak bisa disimplifikasi ya. Nggak bisa disimplifikasi lagi maksud. Jadi kita analisis note aja. Note-nya yang ada di sini. Berarti anggap ini arus masuk, kemudian arus keluarnya ke sini dan ke sini gitu. Ya udah kita dapat persamaan yang ini. Kemudian dapat deh V-nya. Gampang kan? Gitu. Kalau dilihat di buku juga sebenarnya nggak banyak soal yang ribet-ribet, nggak seribet bab-bab sebelumnya sih. Jadi harusnya aman lah ya nilai yang kuis ini. Aduh. Mungkin aku langsung lanjut aja ke Thevenin dan Norton. Jadi kalau yang di sini ada aku ambil yang di soal 10.56. Jadi di sini ada dua jenis soal sebenarnya yang dijadiin satu. Jadi di sini kita mesti nentuin eh, rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton untuk masing-masing rangkaian yang ada di sini. Untuk yang nomor satu, untuk yang nomor satu
kita cari Z impedansi Theveninnya dulu. Jadi matiin sumber-sumber independen. Kalau di sini sumber independennya itu sumber arus. Kalau sumber arus itu dimatiin, dia bakal jadi short. Jadi bakal kayak gini rangkaiannya. Kemudian kita bisa lihat kalau ini paralel. Kemudian ini bisa diseriin dengan 6 ohm ya. Berarti dapat CTH-nya. Oke. Nah, habis itu untuk cari VTH ya kita pakai rangkaian lengkapnya. Di sini aku pakai analisis node karena aku suka analisis node. Jadi di sini kita kan tadi udah apa ekuivalenin impedansi yang di sini ya. Berarti ya udah kayak jadinya itu rangkaiannya bakal jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini kan. Ya udah kita bisa dapet si VTH-nya dengan cara ya udah kita kaliin aja arus yang ada di sini sama dengan sama impedansi ekuivalennya. Kita dapat VTH-nya. Kalau udah dapat VTH, ZTH, kita dapat arus Norton-nya. Jadi kita bisa bikin kedua rangkaian ekuivalen ya. Selesai. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada yang mau nanya langsung eh bilang aja ya. Kamu nanya Kak, Yuk. Z Thevenin itu udah pasti selalu Z ekivalen atau gimana? Kalau Zetevenin itu pokoknya setahu aku ya. Jadi eh ya Z ekuivalen di mana sumber independennya dimatiin semua gitu. Gitu. Kalau Zetevenin. Sama ini Kak mau nanya yang apa source transformation. Yuk. Itu boleh dijelasin nggak? Aku masih belum ngerti kenapa si sumber tegangannya tuh kayak apa bahasanya ngehalangin buat diparalelin gitu tadi. Oh, jadi kan transformasi sumber itu kan tujuannya sebenarnya untuk supaya kita gampangin analisis kita kan. Nah, kalau aku lihat supaya lebih gampang analisis kita, kita eh, buat semua komponen kayak resistor, induktor, sama kapasitor tuh dijadiin ekuivalen semua gitu, gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan hal itu, aku pengen supaya kan gabungin ini semua kan, gabungin ini sama ini. Nah, tapi untuk kalau ini sama ini aku bisa langsung paralelin lah. Tapi kalau misalkan sama ini, aku nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada sumber tegangan. Jadi aku nggak bisa paralelin langsung. Jadi aku mesti bikin dia pindah apa ya ibaratnya ya. Pindah branch bukan. Pokoknya jadi membuat di sini apa komponen resistor sama induktor itu bisa diparalelin sama ini. Jadi bakal kayak gini. Dari yang awalnya sumber tegangan itu segaris sama komponen yang ini di sini, jadinya dia misah sendiri gitu. Nah, ini kan jadi apa nggak segaris lagi ya sama sumber yang di sini ya. Jadi dia bisa diparalelin sama dua ini gitu. Ngerti gak? Di kasus ini bisa nggak Kak sumber arusnya yang diubah jadi sumber tegangan? Jadi dua-duanya sumber tegangan gitu. Bentar. Harusnya bisa. Kalau di sini karena aku misalkan ini paralelin ini dulu ya. Nah, habis itu pokoknya kita kalau misalkan sumber arus ke sumber tegangan, berarti pastiin sumber arusnya itu paralel sama komponen apa ya ibarat ya komponen pasif ya. Jadi yang impedansinya itu loh. Jadi misalkan kayak gini ya. Kan gini nih.
Ini anggap aku udah gabung ya kapasitor sama induktornya. Jadi gini. Nah, ini kan paralel ya sama ini. Ya udah ya udah sumber arus ini aku jadiin sumber tegangan. Jadi kayak gini. Nah, bisa kan? Kemudian ini analisis mesh aja. Bisa kok. Jadi sebenarnya sesuka hati aja sih. Yang penting ngegampangin kamu gitu. Oke, makasih. Oke, oke aman ya. Eh, Ntar. Oke. Aku lanjut lagi ya. Tadi udah sampai untuk yang kedua ya. Yang kedua itu rangkaiannya kayak gini. Bentar, kayaknya aku mesti nge-save ya. Biar, nah, biar ngasih perbandingan. Nah, nah kalau di sini kita mesti nyari ZTH-nya dulu kan. Kayak awal. Pokoknya algoritmanya kayak gitulah. ZTH dulu enaknya. Nah, kalau ZTH berarti sumber independennya dihapus. Kalau di sini sumber independennya ini, jadi sumber tegangan dihapus. Nah, kalau sumber tegangan mau dihapus berarti dia mesti di short circuit. Jadi kayak gini, Sud. Jadi kita bakal dapat rangkaian kayak gini. Sud. Nah, ini sama ini bisa aku paralelin. Jadi rangkaiannya jadi kayak gini. Nah, kemudian resistor sama induktor ini kan segaris ya. Jadi seri aku gabungin sini. Nah, tapi ini sama ini itu kan paralel. Ini sama ini. Jadi ya udah ah, paralelin. Nah, nanti dapat ZTH-nya gitu. Oke, harusnya udah aman untuk ZTH-nya. Kita cari VTH-nya pakai rangkaian lengkapnya. Nah, untuk rangkaian lengkap ya, di sini sebenarnya nggak usah pusing-pusingin. Kalau misalkan ini kok kayak gini rangkaiannya gimana ya? Anggap aja ini sama ini tuh semacam probe probe multimeter. Jadi kalian kayak ibarat ngukur tegangan di sini sama ini gitu. Jadi nggak usah pusing-pusingin kayak musik kayak gimana gitu. Jadi ibarat kita mau ukur tegangan yang ada di kapasitor ya gitu. Nah, karena aku emang sukanya analisis node, aku pakainya analisis node gitu. Analisis node, node non referensi itu ada di sini. Berarti anggap ini harus masuk, kemudian ini keluarnya. Oke. Nah, nanti dapat I1-nya itu 0 ditambah 120 45 derajat dikurangi V1 per 30. Oke, sama dengan I2. I2-nya itu V1 dikurangi 0 karena ini ground per 60 ohm. Dikurangi, dikurangi. Ditambah I3, I3-nya itu V1 dikurangi ground, berarti min 0, per 10J min 5J. Jadi 5J, harusnya gini ya. I3-nya itu V1 per 5J. Nah, tapi aku di sini langsung naikin J-nya gitu. Dengan cara kayak gitu. Nah, VIJ kan jadinya. Nah, ini J kali J jadinya min satu kan. Min satu. Ih, kok nggak mau? Min satu jadi min 5. Kok ini VI sih? V1. V1. Jadi min V1J per 5. Kayak gini gitu. Nah, nanti dapat ya udah tinggal dimainin aja sehingga
dikelompokin jadi V1-nya itu sama dengan segini. Nah, V1 itu kan masih di node yang sini ya, belum yang ini sama ini. Jadi, kita nyari arusnya dulu untuk yang di sini. Nah, kemudian sebentar ini I sama dengan V1 minus. Oh ya, kita nyari arus yang ada di sini. Nah, arusnya itu kan V1 min 0, V1 min 0 ya, per J5. J5 itu yang tadi, yang ini 10J min 5J. Nanti dapat arusnya segini. Nah, ya udah, karena arusnya udah dapat, ya udah kita dapat V kapasitor kan. V kapasitor itu arus dikali min 5J. Ya udah, kita dapat segini. Nah, V kapasitor seperti yang aku bilang itu V Thevenin. Jadi ya udah kita dapat V Thevenin ya. Nah, karena udah dapat V Thevenin, kemudian impedansi Thevenin, kita dapat arus Norton gitu. Jadi sebenarnya ya, aku lebih suka analisisnya pakai Thevenin bukan Norton karena udah kebiasa aja sih gitu. Dan menurutku kayak ngelihatnya jadi lebih gampang gitu dibanding kalau misalkan Norton gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya nggak? Nanti aku sama Rao langsung kasih aja sih catatannya. Besok ada UAS gak sih? UAS, UTS gak sih? Kalian? Nggak ada ya? Kayaknya nggak. Seingat aku nggak ada. Oke. Mungkin kalau dari aku sekian, itu ya. Kalau nggak salah kalian itu kuis itu hari Jumat. Nanti mudah-mudahan aku sama Rao emang udah bisa. Harusnya bisa sih secara jadwal untuk ngawas. Gitu. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja lewat line. Langsung juga boleh. Kalau misalkan ketemu, biasanya aku sama Rao tuh di perpus. Oke, aku langsung stop share aja. Singkat kan? Karena materinya singkat. Oke, mungkin ada ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ini yang terakhir kalinya. Aku tunggu sampai 9:07 deh. Oke, karena udah 9 menit. Eh, kenapa? Mau ngomong apa, Kim? Yuk, atau mencet? Ada. Mungkin sekian dari aku ini di record ya. Nanti aku kasih ke siapa? Ke Rimba lagi paling. Link, bukan link ya. Kayaknya link aja. Ya, link aja. Nanti aku kasih ke Rimba ya. Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih udah mengikuti. Yuk, kasih juga Valen. Oke, aku tutup aja ya.